Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham dari grup MNC untuk melihat bagaimana potensinya minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham MNCN. Saham MNCN pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 1% ke harga 970. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini MNCN juga masih bergerak sideways. Dengan range harga resisten di harga 1000 yang bisa kita lihat beberapa minggu yang lalu berusaha untuk ditembus MNCN ternyata masih gagal break. 100 sempat turun menyentuh support di EMA 50 dan 150. Setelah itu masih bisa rebound kembali. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 940, sedangkan garis EMA 150 di harga 925. Jadi saat ini MNCN berada di tengah-tengah support dan resistennya. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Tapi untuk tren jangka menengah memang bisa kita lihat MNCN sudah mulai bangkit kembali. Jadi sebelumnya bergerak sangat downtrend, setelah gagal break dari harga 1000 ini sempat turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Sempat turun menyentuh harga 800, setelah itu pelan-pelan bergerak sideways, berusaha untuk naik dari garis EMA 50. Setelah itu berhasil break, bisa kita lihat terus bergerak naik. Dan dari data broker summary, penurunan hari Jumat kemarin masih ada akumulasi. Dan asing pun bisa kita lihat masih masuk mengakumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya MNCN saat ini masih bisa di hold karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150 dan masih ada akumulasi. Jadi masih ada potensi untuk naik kembali mengetes harga 1000 ini. Tapi ingat, selama masih gagal break maka MNCN masih akan bergerak sideways. Jadi untuk teman-teman yang belum mempunyai saham ini, sebaiknya tunggu di sekitar daerah support di EMA 150 sampai EMA 50. Jadi bisa tunggu di sekitar harga 925 sampai harga 950. Jadi bisa tunggu di sekitar range harga ini. Karena sebelumnya pun bisa kita lihat MNCN juga sempat turun menyentuh garis EMA 50 dan 150 baru rebound kembali. Jadi karena saat ini sedang sideways, jadi sebaiknya jangan beli di sekitar resistennya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BMTR. Saham BMTR memang juga masih bergerak sideways seperti MNCN. Tapi sideways-nya itu trennya cenderung turun. Karena saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi memang dalam beberapa bulan ini bisa kita lihat BMTR masih kuat bertahan di atas harga 260. Jadi support di harga 260 memang sangat kuat. Bisa kita lihat menyentuh support ini berhasil rebound, ini juga sama berhasil rebound. Tiap kali turun pasti bisa bertahan. Tapi saat ini BMTR masih ada potensi turun mengetes support ini. Dan kita harus hati-hati apabila ternyata support ini terlewati, maka ini akan berubah menjadi resisten yang sangat kuat. Dan saat ini bisa kita lihat resisten garis EMA 50 di sekitar harga 270 dan garis EMA 150 juga sama di 270. Dan di atasnya ada resisten di harga 280. Jadi sebelumnya berhasil rebound dari harga 260, berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi saat menyentuh harga 280, BMTR juga masih gagal break. Jadi walaupun ada support kuat, di atasnya juga ada resisten kuat. Ini yang membuat saham BMTR dalam beberapa bulan terakhir ini trennya masih sangat sideways. Karena mungkin ini cenderung membosankan. Karena pergerakannya hanya di situ-situ saja. Tapi untuk teman-teman pingin swing trade, bisa tunggu di support kuat ini untuk beli di daerah support dan take profit di daerah resistennya. Karena memang polanya terlihat nyentuh support, berhasil rebound, nyentuh resisten, selalu gagal break. Dan untuk garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary, penurunan hari Jumat kemarin ada distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing pun bisa kita lihat beberapa minggu terakhir ini terus keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BMTR juga masih ada potensi turun mengetes support kuat di 260. Apabila teman-teman pingin entry, wait and see dulu. Apabila masih bisa rebound, baru teman-teman entry. Dan apabila support kuat ini terlewati, sebaiknya jauhin dulu saham ini. Karena secara tren akan mulai bergerak downtrend. Berikutnya saya akan menganalisa saham BABP.
BABP hari Jumat kemarin turun 4% lebih ke harga 234. Saham ini memang setelah reissue trennya terus bergerak turun. Jadi secara tren memang masih kurang bagus walaupun tanggal 9 Desember kemarin naik lumayan tinggi. Tapi bisa kita lihat walaupun naik tinggi, BABP ternyata masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150 ini. Bisa kita lihat garis EMA 150 di sekitar harga 242 dan garis EMA 50 di harga 234. Jadi apabila masih gagal break, maka BABP masih belum bisa kita bilang bergerak uptrend. Kenaikan BABP beberapa hari terakhir ini memang karena saham-saham bank digital mulai bangkit kembali, mulai digerakkan lagi, sehingga BABP juga terkena dampaknya. Dan dalam 1 minggu terakhir ini yang sebelumnya berada di bawah harga 200 saat ini mulai bangkit kembali dan tinggal mengetes resisten ini. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat yang sebelumnya bergerak sideways saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 4% lebih ini ada distribusi. Dan asing pun setelah beberapa hari yang lalu melakukan akumulasi, hari Jumat kemarin kembali keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman baru mau entry, wait and see dulu. Paling aman adalah tunggu BABP berhasil break dari garis EMA 150, baru teman-teman ikutan entry dengan target terdekat di harga 300. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50 juga masih oke, karena apabila berhasil break, maka BABP akan mulai bergerak uptrend untuk jangka pendeknya. Jadi wait and see, apabila berhasil break baru teman-teman entry, karena apabila gagal break, BABP masih ada potensi untuk balik kembali menuju harga 200-nya. Jadi untuk teman-teman yang sebelum sudah berhasil membeli di sekitar harga 200 atau di bawahnya, pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan BABP ternyata masih melanjutkan penurunan. Karena walaupun masih bergerak naik, trennya belum bagus. Dan terakhir saya akan coba bahas sekilas saham MSIN. Karena saham MSIN saat ini trennya sudah sangat uptrend dan kenaikannya sudah sangat tinggi. Pada tanggal 5 Desember kemarin kami sudah menganalisa saham ini pada saat dia baru mau break resisten di harga 800. Tapi saat ini sudah berhasil break dan terus bergerak naik. Dan saat ini telah mencapai di resisten di harga 1200. Jadi memang saat ini kami sudah tidak menyarankan untuk entry apabila teman-teman baru mau entry, karena resiko untuk turun akan lebih besar. Apalagi hari Jumat kemarin walaupun bergerak naik 0,8%, candlenya menurut saya kurang bagus. Jadi ada potensi untuk terkena pullback sementara. Dan untuk garis MACD memang kenaikannya garis MACD sangat tinggi. Dan dari data broker summary, pada perdagangan hari Jumat kemarin masih ada akumulasi. Dan asing pun bisa kita lihat masih terus akumulasi pada saham ini. Dari pada saat kenaikan tinggi dalam 1 minggu terakhir ini, asing terus masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman sudah berhasil membeli pada saat berada harga 800 atau malah di bawahnya, hold saja selama garis uptrendnya belum patah. Tapi untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa tunggu di sekitar harga 1200 atau mau lebih amannya lagi tunggu terkena pullback ke harga 1000 baru teman-teman entry, karena saat ini kenaikannya sudah sangat tinggi. Dan apabila teman-teman mau entry pun sudah harus sangat disiplin, jangan sampai teman-teman entry malah harganya terus dibuat turun kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.